Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo media lovers, selamat datang di podcast MI Perwanida, Lentera Suara. Bicara seru, nyalakan ide baru. Level up your mind, spread the light. Perkenalkan, saya Muhammad Zubaid Bahtiar yang akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Dan hari ini adalah momen yang sangat spesial karena ini adalah episode perdana pada podcast Lentera Suara. Pemirsa, saat ini kita hidup di tengah perubahan zaman yang sudah sangat luar biasa, di mana teknologi berkembang dengan pesat dan juga tentunya cara kita belajar juga harus berubah. Nah, namun di tengah kemajuan itu ada satu hal yang tetap menjadi fondasi utama kita, yaitu nilai dan arah pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, podcast kali ini akan mengangkat sebuah tema, yakni bergerak bersama menuntun transformasi pendidikan di era digital. Dan tentunya pada hari ini kita sangat beruntung karena telah kedatangan seorang wanita yang sangat inspiratif dan tentunya ahli dalam bidang pendidikan. Beliau adalah Dr. Agustin Istiqlaliyah MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Us? Alhamdulillah baik, Mas Yubet. Nggih. Nah, jadi Ustazah Agustin ini beliau adalah Kepala MI Perwanida Kota Blitar yang tentunya beliau juga adalah sosok yang sangat kita kagumi, baik dari tenaga pendidik maupun juga siswa-siswi MI Perwanida. Nah, kalau kita membahas tentang Ustazah Agustin Istiqlaliyah, nah, jadi namanya kan memang cukup unik ya Ustazah ya. Kalau mendengar kata Istiqlaliyah ini kayak nggak asing gitu ya pemirsa. Jadi ada di Jakarta sana ada namanya Masjid Istiqlal. Kira-kira apakah ada hubungannya Ustazah dengan nama masjid yang ada di Jakarta itu kira-kira dengan nama Ustazah? Kebetulan ayah saya lagi di sana ya, Nggih. kemudian saya lahir. Terus Istiqlal sendiri kan merdeka ya. Iya. Harapannya memiliki anak-anak yang merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mas Yubet. Namanya sangat indah dan tentunya juga tidak jauh-jauh dari paras cantiknya Ustazah Agustin ini tentunya. Oke, jadi karena tema kita hari ini pendidikan ya Ustazah ya, menyongsong Hari Pendidikan begitu. Jadi bintang tamu hari ini tentunya juga tidak jauh-jauh dari pendidikan sendiri bahasan kita pada hari ini ya Ustazah ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang pendidikan Ustazah, jadi Ustazah Agustin ini kan terkenal dengan pribadinya yang energik, yang tegas dan juga lihai dalam memimpin MI Perwanida ini. Nah, kira-kira selama Ustazah Agustin menjabat sebagai kepala madrasah, bagaimana sih cara mempertahankan tips supaya bisa tetap energik di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa itu Ustazah? Tentunya yang pertama adalah be positive thinking to everyone. Jadi menganggap semua orang itu berpikiran positif. Jangan sampai negatif kepada kita. Itu yang menjadi kunci utama semangat dalam dunia pendidikan. Gitu. Luar biasa. Semoga kita tentunya bisa meneladani Ustazah Agustin ya dengan semangat yang luar biasa. Dan perlu pemirsa ketahui Ustazah Agustin ini kalau misalkan lagi ngomong atau lagi sambutan itu wah sangat cetar membahana ya. Jadi semangatnya itu bisa kita lihat tanpa harus beliau berbicara dulu. Baru jalan aja itu udah sangat terlihat sekali. Nah, perlu pemirsa ketahui nih ya. Jadi Ustazah Agustin ini jadi salah satu orang yang paling terkenal dengan pantunnya. Kira-kira Ustazah apakah ada pantun khusus untuk hari ini? Oh iya, terima kasih Mas Yubet. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya awali dengan pantun ya. Mencari ikan dapatnya 1 kuintal. Cakep. Majulah pendidikan di era digital. Wah, bagus banget pantunnya. Jadi harapannya ya Ustazah ya, supaya pendidikan walaupun mungkin semakin ke depan semakin maju Banyak tentunya, tantangan, semakin banyak tantangan. pendidikan Indonesia harus lebih maju. Luar biasa. Itu baru pantun ya. Belum nanti bahasan-bahasan selanjutnya sepertinya akan semakin banyak yang menginspirasi kita semua.
Baik pemirsa, karena tema podcast kita hari ini masih berkaitan dengan tema pendidikan, tentunya kita sudah tidak asing dengan sebuah kalimat Ustazah. Jadi dalam pendidikan itu terkenal dengan kalimatnya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Itu salah satu kalimat yang berasal dari Bapak Tokoh pendidikan kita pendidikan ya, tokoh ya, pendidikan kita yakni Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Nah, menurut Ustazah sendiri, bagaimana sih makna semboyan tersebut jika kita kontekstualisasikan dengan peran guru di era digital saat ini? Baik, terima kasih Mas Yubet. Memang itu adalah ide cerdas dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa Sung sung Tulodo. tulodo. Maknanya sebagai guru kita harus menjadi uswatun hasanah, sebagai contoh bagi orang di luar kita, termasuk kepada murid, kepada orang tua dan masyarakat lainnya. Nah, terkait dengan konteks digital, contohnya kalau menjadi uswatun hasanah, memberikan contoh kepada siswa itu tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang hoak. Juga dalam memberikan suatu ilmu itu harus ada dasarnya, harus ada sumbernya. Itu yang bisa dilakukan seorang guru ing ngarsa sung tulodo. Selanjutnya ing madya mangun karso. Di tengah-tengah guru harus memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak didiknya. Misalnya semangat di dalam berdiskusi, semangat di dalam membuat video. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan seorang pendidik di era digital. Yang selanjutnya adalah tutwuri handayani, seorang guru jika di belakang memberikan suatu motivasi dorongan, mendorong agar anak-anak ini memiliki keilmuan yang sebanyak-banyaknya. Mungkin memberikan semangat untuk mencari literasi di internet. Itu salah satu contohnya. Jadi guru harus bisa menerapkan 3 konsep dari Ki Hajar Dewantara agar bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas di zamannya. Kurang lebih seperti itu Mas Yubet. Iya. Nah, jadi betul apa yang disampaikan dari Ustazah Agustin tadi ya. Iya, Jadi tentunya yang namanya pendidikan tidak jauh-jauh dari yang namanya guru ya Ustazah ya. betul. Guru harus memberikan contoh dan juga bisa menjadi penyemangat bagi anak didiknya Dan tentunya juga ya Ustazah. memberikan dorongan. Dorongan juga luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin tentang gagasan tadi, Nggih. ing ngarsa sung tulodo sampai tuturi handayani tadi ya Ustazah ya. Nggih. Nah, itu tidak lepas dari penciptanya, dari yang menggagas tersebut ya Ustazah ya, yakni Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi bagaimana sih cara Ustazah memandang seorang Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan? Nah, tidak hanya sebagai tokoh sejarah, namun juga sebagai tokoh yang sangat menginspiratif dalam hal kebijakan pendidikan saat ini. Kira-kira bagaimana Ustazah? Ya, betul sekali. Saya juga sepakat bahwa tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya sekedar sebagai Tokoh sejarah tokoh gitu ya. sejarah, tapi juga sang inspirator akan ide-ide cerdasnya. Nah, ide-ide cerdasnya itu apa saja? Yang pertama, memanusiakan manusia. Ya. Kemudian yang kedua, merdeka belajar. Jadi terhadap siswa itu harapannya dari Ki Hajar Dewantara, student center, pusat pada siswa. Selanjutnya ide cerdasnya yang ketiga yaitu menghargai budaya, aneka budaya lokal. Nah, jika Indonesia ini pendidikan di Indonesia ini berangkatnya dari ide-ide cerdas dari Ki Hajar Dewantara, maka kedepannya
tidak hanya maju di dalam teknologi, tetapi juga maju di dalam nilai. Nilai apanya? Nilai karakternya, yaitu memanusiakan manusia Manusia. tadi. Gitu Mas Ipet. Dan dari yang saya tangkap tadi ya Ustazah ya, Ya, semua yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dan juga yang sudah jenengan sampaikan tadi ya, tidak jauh-jauh dari karakter yang siswa MI Purwonida miliki ya Ustazah gitu. ya. Jadi tentunya Alhamdulillah pemirsa nggih. semuanya, kalau kita ketahui jadi MI Purwonida ini kan salah satu sekolah yang bisa dibilang tidak hanya mendidik secara kognitif akademiknya saja ya Ustazah ya, tapi Betul. juga adab serta perilakunya. Ya, Jadi di kita di MI Purwanida ini pemirsa, tentunya kita juga menanamkan nilai akhlak-akhlak kepada peserta didik, sehingga ketika mereka nanti ada di rumah atau semisal di mm-mm. masyarakat juga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dapat dari Betul sekolah, begitu ya Ustazah sekali ya. ya. Jargon kita kan bisa karena biasa. Nah, Nah, di betul. sekolah ini saatnya untuk membiasakan karakter-karakter yang positif. Harapannya di rumah bisa melakukan apa yang telah dicontohkan di sekolah, Sekolah, begitu. begitu. Nah, kalau ngomongin masalah karakter nih ya Ustazah Ya, ya, kan di zaman sekarang itu tentunya banyak sekali tantangan tentang cara bagaimana sih orang tua mendidik anaknya, betul. bagaimana sih cara guru mendidik anaknya, begitu ya. Dan tapi tidak hanya itu saja pemirsa dan juga Ustazah. Jadi salah satu tantangan yang saya tangkap kalau semisal kita membahas tentang karakter anak itu nggak jauh-jauh dari yang namanya perkembangan teknologi. Salah Betul satunya sekali. HP. Ya, HP ini kan sangat berpengaruh sekali ya Ustazah ya betul. dengan perkembangan anak-anak. Nah, Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dengan pembentukan karakter serta budi pekerti siswa untuk zaman ini? Kira-kira bagaimana Ustazah? Ya. ya, saya kembalikan kepada tadi betapa pentingnya pembiasaan karakter yang baik. Kalau hal ini sudah terbiasa, itu nanti tidak kaget ketika menghadapi eh, HP yang tentunya di situ misalnya ada yang negatif, itu tidak kaget. Nah, caranya seperti apa? Betapa pentingnya yang pertama itu penanaman keimanan. Keimanan. Keimanan, ketakwaan itu harus kita tanamkan sejak dini. Jadi pondasi keimanan itu harus kuat dulu. Itu selanjutnya eh, kepada anak itu siap untuk menghadapi segala sesuatu di zamannya dengan cara membekali keilmuannya. Gitu. Nah, setelah memiliki keilmuan, kemudian ketika ada satu tantangan yang sifatnya itu kontra dengan pemikirannya, itu sudah punya benteng keimanan tadi. Oh, ini berhak saya tolak. Iya. Oh, ini berhak saya terima. Itu karena sudah terbiasa itu tadi. Dan pembiasaan itu bisa dilaksanakan di sekolah maupun di rumah. Begitu kira-kira. Ya, jadi intinya bisa karena terbiasa ya Betul Ustazah ya. sekali ya. Jadi seperti yang biasa kita terapkan di madrasah ini kan kita sudah sering melakukan yang namanya pembiasaan pagi, Iya, mulai kemudian di sholat duha, sholat duha, salim, ya, salim, dan juga doa-doa. masih ada banyak sekali pembiasaan yang baik-baik yang sudah biasa kita terapkan ya Ustazah ya. Betul. Dan jangan lupa 5S. 5S apa itu Ustazah Senyum, kira-kira? salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, Sapa, sapa, sopan, sopan, santun. santun. Jadi itu Ya, nggak hanya untuk kita sebagai guru aja Ustazah betul ya, tapi juga sekali. anak-anak juga harus menerapkan 5S itu tadi. Betul. Bahkan lebih dari Oh, lebih 5S dari ya. 5S, ada apa Kita lagi itu bahas yang Ustazah? 5 saja Oke, dulu. nggak usah banyak-banyak Ustazah ya. Nanti bisa kita bahas Iya, di episode yang lain mungkin begitu. betul. Oke. Nah, jadi kalau semisal kita membahas tentang tantangan-tantangan tadi, tentu Iya. kan setiap lembaga punya cara Mm-mm. untuk menangkal bagaimana supaya anak-anak tidak sampai terjerumus ke hal-hal negatif apalagi terkait dengan pengembangan teknologi. Karena saya sendiri itu melihat Ustazah, kalau Iya. semisal anak-anak sekarang itu yang dibahas nggak jauh-jauh dari yang namanya game, Hmm, TikTok, betul. Instagram, dan konten-konten yang
ya ngapunten mungkin bisa jadi kurang baik lah untuk disaksikan oleh Betul sekali. anak-anak. Nah, kira-kira kalau dari MI Perwanida Blitar sendiri, apakah ada tips-tips untuk menyiapkan anak agar tidak sampai terjerumus ke bukan jurang, ke apa namanya? Yang negatif Ya, ya. negatif-negatif itu tadi, Ustazah. Baik, kita tahu bahwa pesatnya teknologi tentunya tidak hanya dari segi negatifnya saja ya, Betul. juga di balik itu masih banyak Sisi nilai-nilai positif. positifnya. Nah, bagaimana kita menghindari adanya pengaruh yang negatif itu? Yang pertama yang dilakukan di MI Perwanida, sosialisasi. Sosialisasi betapa pentingnya gadget yang bernilai positif, Positif ya, Ustazah. yang positif. Jadi lihat ya yang bagus-bagus Ya, gitu. sebenarnya boleh ya, Ustazah, berarti ya? Boleh. Justru kemajuan teknologi ini jangan sampai kita hindari. Gitu. Nggak bisa kita menghindari adanya kemajuan teknologi. Yang penting sebagai insan kita harus bisa memfilter mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Tentunya kalau ada hal yang buruk atau negatif harus kita buang. Bahasa anak kan gitu. Buang. Kita buang, kita hancurkan. Nah, kita ambil dari sisi-sisi yang positif. Misalnya untuk mencari literasi keilmuan, untuk mencari jawaban. Saat ini kan banyak GPT ya. Iya, AI ya, Ustazah ya. Ya sudah banyak sekali cara untuk mendapatkan satu keilmuan yang sebanyak-banyaknya. Nah, di tengah-tengah itu jika ada yang negatif ya kita buang gitu tadi, ya. gitu. Jadi sosialisasi. Yang kedua, tipsnya adalah kerjasama dengan orang tua. Jadi sungguh tidak enak ketika di sekolah dipelajari A, B, C, Z, kemudian di rumah tidak didukung. Nah, jangan sampai. Maka harus ada kerjasama dengan orang tua. Bagaimana keilmuan yang didapatkan di sekolah itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di rumah. Dengan cara controlling dari kedua orang tua itu harus sangat bagus. Selanjutnya adanya komunikasi terutama wali kelas kepada orang tua dan pihak madrasah gitu. Itu mungkin bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu seiring dengan kemajuan teknologi gitu Mas Yubet. Betul Ustazah. Berarti tadi kalau saya tangkap nih ya Us ya, berarti madrasah itu intinya tidak berjalan sendiri begitu ya Us. Ada kolaborasi antara 3 pilar. Oh, 3 pilar. Apa saja itu Ustazah? 3 pilar. Yang pertama formal itu di sekolah, kemudian informal itu di keluarga, dan non formal itu di masyarakat. 3 pilar ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah Ustazah, kalau semisal kita membahas tentang sekolah, tentu tidak jauh-jauh dengan yang namanya peran guru dan juga manajemen sekolah untuk mencapai yang namanya keberhasilan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi seberapa penting sih Ustazah peran manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif bagi para guru-gurunya agar bisa mengajar di dalam kelas dengan maksimal? Kalau ditanya itu sangat penting manajemen di dalam sekolah agar gurunya ini kerasan gitu ya. Agar gurunya kondusif di dalam mengajar begitu. Nah, kalau saya ibaratkan itu manajemen itu seperti sepak bola. Jadi gurunya itu sebagai pemainnya, kemudian manajemen itu sebagai pelatihnya. Betapa pentingnya kolaborasi antara pelatih dan pemainnya gitu. Jika ini dapat berjalan dengan baik, misalnya suatu hal ada manajemen yang kurang baik misalnya. Nah,
Jika ini dapat berjalan dengan baik akan menghasilkan anak-anak yang baik juga atau berkualitas. Saya tahu tokoh sepak bola, nah internasional misalnya ada Ya. Messi ya, Oke, betul. ada Ronaldo. Ronaldo. Itu akan tidak menjadi juara ketika pelatihnya kurang berkualitas. Kemudian lapangannya tidak mendukung. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang baik agar antara pemain dan pelatih itu bisa klik. Harapannya menghasilkan anak didik yang berkualitas. Begitu. Dan semua hal itu sudah kita terapkan ya Ustazah ya di MI Insya Perwanida ini. Allah, alhamdulillah sudah. para pendidik di MI Perwanida sudah bagus semuanya, sudah sesuai dengan tupoksinya yang ada, sehingga harapannya melahirkan anak-anak yang berkualitas, bahagia dunia akhirat. Amin, tentunya. amin. Ya. Dan ketika kita membahas tentang guru Ustazah ya, Betul. tentu kan seperti yang kita ketahui sendiri kalau di sekolah kita ini kan ada perbedaan atau gap generasi antara guru yang senior dan juga junior gitu ya Ustazah. Betul. Kan ada banyak guru yang sudah senior tapi ada juga yang masih junior lah seperti Masih saya lah unyu-unyu. misalnya. Iya, masih guru-guru Gen Z begitu. Betul. Nah, pertanyaannya Ustazah, bagaimana sih cara Ustazah istilahnya supaya kita satu tujuan? Itu Betul. bagaimana cara memadukan dua generasi ini? Yang pertama menghilangkan perbedaan antara itu guru senior dan juga guru junior. Menghilangkan perbedaan. Kita anggap semuanya sama. Nah, yang selanjutnya guru senior itu kan mempunyai banyak pengalaman. Karena sudah lama mendidik ya, pengalamannya banyak, bagaimana mengambil nilai, bagaimana mengatasi siswa di dalam kelas agar tidak ramai, manut kepada gurunya. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah dikantongi oleh guru senior. Sedangkan guru junior itu memiliki keilmuannya. Keilmuannya itu banyak, tapi pengalamannya belum seberapa dengan guru yang senior. Nah, trik kami dalam mengatasi ini, satu tadi menghilangkan perbedaan itu guru senior, guru junior dalam segi umurnya ya, terus dianggap sama gitu. Yang kedua, mengkombinasikan kelebihan yang dimiliki guru senior dan kelebihan yang dimiliki guru junior. Jadi pengalamannya bisa disampaikan kepada guru junior dan keilmuan yang dimiliki oleh guru junior terutama dalam IT dan terutama dalam teknologi bisa disampaikan atau diberikan kepada guru senior. Betapa pentingnya take and give keilmuan. Jadi bukan siapa mengajari siapa, tetapi bagaimana kita bekerja bersama-sama untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas. Oke, Ustazah. Jadi tentunya mungkin kombinasi, kolaborasi juga ya Ustazah ya, saling melengkapi begitu. Betul, take and give tadi. Betul. Dan saya sendiri juga sebenarnya sudah merasakan apa yang Ustazah sampaikan. Iya. Karena masih di sini belum berapa lama, tentu kita masih perlu banyak ilmu dan banyak belajar juga dengan Ustazah atau Ustadz yang sudah senior tentunya. Berarti kerasan ya di Alhamdulillah. Insya Allah kerasan Ustazah. Sangat familiar ya. Iya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat pemirsa. Jadi baik gurunya maupun siswanya, alhamdulillah sepertinya kerasan ya sekolah di Perwanida. Karena memang ada dari manajemen sekolahnya sendiri sudah sangat luar biasa. Bagus ya Ustazah ya. Dari yang sudah sampaikan tadi, berarti saya bisa menangkap bahwa kolaborasi antara guru senior dan junior itu sangat diperlukan ya Ustazah ya. Betul. Tentunya kan kita sebagai guru punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang salah menjadi
Benar, kan Benar, gitu wah ya luar tujuan biasa utama. sekali. Itu adalah salah satu, apa ya istilahnya, eee, fungsi bukan fungsi, apa ya, Tugas dari seorang tugas dari guru. seorang guru yang Heeh, sangat iya. luar Dan biasa dan jangan mulia. lupa untuk memberikan kebebasan berpikir. Hari ini sejalan dengan apa yang menjadi pemikirannya Ki Ki Hajar Hajar Dewantara, Dewantara, yaitu merdeka belajar. Anak belajar. jangan terlalu Mhm dikekang. mhm. Seperti main layangan gitu loh. Gimana Kadang kita Ustazah? loskan, Heeh, kadang kita tarik, tarik. loskan lagi, tarik. Nah, ketika kita tarik itu berarti dia sedang melanggar aturan-aturan atau apa. Mhm, Saatnya pendidik memberikan wejangan-wejangan. Kemudian kita loskan lagi. Oh, sekiranya mengganggu atau ada halangan, kita tarik mhm, lagi. Anginnya terlalu kencang. betul. Nanti daripada rusak di tengah jalan, kita tarik lagi gitu. Seperti layangan Mhm ya. mhm. Jadi kita beri kebebasan, kita kasih norma-norma aturan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi intinya masih tetap dalam aturan ya Ustazah ya, dan Betul. tentunya guru tetap harus memiliki rasa tegas itu tadi ya Usia, Mhm, agar mhm. peraturan bisa menciptakan yang namanya tujuan pendidikan itu tadi, Betul. begitu. Nah, Nggih. ketika kita membahas tentang pendidikan Ustazah, Nggih. tentu tidak jauh-jauh dengan yang namanya orang tua, gitu ya. Betul. Karena Heeh. pendidikan kan tidak hanya berlangsung ketika di sekolah. Orang Heeh. tua berangkat ke sekolah menitipkan anaknya, belajar di Bet sini, kemudian jemput pulang. Kan nggak hanya begitu iya, ya Ustazah ya. betul. Tentunya di rumah juga perlu adanya, pola asuh dari orang tua yang benar, kemudian memberikan motivasi dari orang tua juga. Nah, jadi bagaimana sih Ustazah strategi madrasah itu dalam melibatkan orang tua agar visi pendidikan atau visi sekolah ini dapat selaras dengan pola asuh di rumah maupun di sekolah? Itu kira-kira Mhm, bagaimana mhm. Ustazah? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua wali murid yang sudah percaya menyekolahkan putra-putrinya di MI Perwanida. Terima kasih para orang tua dan tentunya ini semua menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik. Oke. Nah, caranya atau strateginya yang pertama kita menyamakan visi dulu. Apa tujuan dari madrasah ini? Nah, ini bisa disosialisasikan ketika kita penerimaan rapor. Tuh awal-awal tahun ajaran baru kita sampaikan visi dari madrasah. Nah, jadi kita samakan dulu. Oh, tujuannya ini. Baru kalau sudah melibatkan orang tua. Jangan sampai lagi-lagi orang tua kita libatkan. Jangan sampai tidak kita libatkan. Nah, caranya bagaimana? Di MI Purwanida ini rata-rata orang tua atau walinya sibuk enggak? Sibuk, betul Iya, sekali sibuk Ustazah. sekali. Iya, Kita kadang apa ya, sulit untuk komunikasi secara langsung ya. betul. Tapi bukan alasan untuk menjadikan maju madrasah karena kurang komunikasi itu Mhm tadi. mhm. Bisa juga lewat buku penghubung ya. Kita punya buku penghubung yang namanya 7 kebiasaan Betul. yang harus dilakukan oleh Ya, anak-anak. jadi kita bisa mantau dari situ ya Iya, Ustazah ya kegiatan jadi anak-anak. wali kelas mungkin bisa mengisi ya. Oh, anak ini sholat atau tidak di rumah, Mhm. bagaimana sholatnya. Kalau di sekolah sudah kita pantau mulai dari sholat duha, sholat duhur, bahkan sholat asar. Nah, sholat maghrib, isya, subuhnya bagaimana. Lah ini bisa dilihat oleh wali kelas itu lewat buku penghubung tadi. 7 Betul. kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu mengaji atau tidak, di rumah belajar atau tidak, jam berapa belajar, berapa lamanya belajar, kan banyak sekali ya yang Betul harus betul. diisi oleh wali kelas Wali. dan itu harus dilakukan secara jujur. Kalau Jujur. nggak jujur ya tentunya akibatnya ditanggung sendiri Iya. begitu. Nggih. Dan trik yang ketiga yaitu adanya program parenting. Apa itu Ya, Ustazah itu? oh iya, tentu kita memahami bahwa tidak semuanya wali murid Heeh. itu paham cara mendidik putra-putrinya agar mencapai apa ya, tujuan yang diinginkan gitu. Harapan yang diinginkan gitu ya Nah, dengan usia. adanya program Parenting parenting tadi. mungkin menghadirkan tokoh
bagaimana mendidik yang baik itu mungkin bisa untuk berbagi pengalaman sehingga jika ada satu permasalahan bisa terselesaikan, kira-kira seperti itu. Dari sekolah berarti juga memfasilitasi ya Ustazah ya, dengan fasilitasi. berbagai macam program tadi. Ya, mungkin lewat seminar, workshop dan lain sebagainya. Dan saya sendiri sebenarnya juga apa Ustazah istilahnya benar-benar menyadari dengan adanya buku kegiatanku Gitu ya, istilahnya ya sangat Ustazah bermanfaat sangat ya. bermanfaat. Jadi kita sebagai wali kelas tahu begitu bagaimana anak di rumah sholat apa enggak, kemudian mengaji apa enggak. Tapi selama ini diisi dengan jujur ya. Alhamdulillah sepertinya begitu Ustazah. Dan juga wali murid aktif untuk mengisi walaupun mungkin ada beberapa yang ya seperti itu. Terima kasih mungkin kerjasama di sini gitu ya. Iya, tentu kan kita sebagai guru juga perlu tahu Ustazah, bagaimana sih perkembangan anak ketika di rumah, apakah belajar apa enggak, apakah sholatnya diterapkan atau tidak, hanya sekedar bertanya saja mereka pasti bisa menjawab. Cuman kadang ada juga yang ketika ditanya sholat apa enggak, sholat apa? Ya pokoknya sholat maghrib aja lah, yang lain gimana? Enggak. Jadi kita sebagai guru juga bisa memotivasi ya Ustazah ya. Kalau seperti itu mungkin karena orang tua juga sibuk kerja, jadi belum sempat istilahnya ngasih tahu lah atau memantau anaknya. Jadi kita sebagai guru bisa ngasih tahu ya Ustazah ya. Iya betul. Tentunya guru kan nggak bisa mengawasi mereka. Betul, ketika di rumah 24 jam. Separuhnya di rumah, separuhnya di sini. Kalau selama pembelajaran di sekolah berarti tanggung jawabnya pihak sekolah. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah. Banyak sekali ilmu dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan pada hari pendidikan ini. Nah, jadi Ustazah, sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan penutup nih Ustazah. Nah, jadi pertanyaan pertama Ustazah, apa sih pesan Ustazah Agustin ya selaku Kepala MI Perwanida untuk para guru di luar sana yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan namun tetap berkomitmen dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didiknya. Kira-kira bagaimana Ustazah itu? Baik, mendidik di saat ini itu banyak tantangannya. Betul. Ya, terutama maraknya IT, konten-konten negatif gitu ya. Negatif, terus juga konten-konten juga ada yang positif ya. Betul. Tantangannya lebih berat, tetapi pesan saya kepada para pendidik, semangatlah dalam mendidik tunas-tunas bangsa ini. Kesabaran, ketelatenan, dan motivasi-motivasi yang sudah diberikan kepada anak didik kita akan membentuk suatu karakter yang baik dan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Tentunya tidak hanya ini saja, langkah-langkah kecil yang selama ini dilakukan oleh pendidik itu jangan sampai bosan. Justru dari langkah kecil ini menjadi besar, menjadi sangat bermanfaat bagi putra-putri kita untuk meniti masa depannya nanti begitu. Jangan bosan, jangan mudah marah, hadapi dengan tenang dan be positive thinking gitu tadi. Karena itu juga anak-anak kita, anggap itu anak kita gitu. Betul. Jadi istilahnya peserta didikan adalah anak kita di sekolah ya Ustazah ya. Jadi sebagai orang tua kita punya nggak boleh marah-marah. Bagaimanapun pola tingkah anak didik kita harus sabar gitu ya intinya ya Ustazah ya. Sabar menghadapi berbagai macam karakter. Mungkin ada yang pendiam, ada yang nggak bisa diem juga. Ada Ustazah. Jadi intinya pemirsa, jadi ketika kita berhadapan dengan peserta didik yang pasti harus telaten, sabar. Dan juga menerima segala perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Nah, soalnya pertanyaan terakhir nih Ustazah sebelum kita tutup ya Us. Nah, misalnya jika Ustazah ingin menyampaikan satu kalimat harapan untuk pendidikan Indonesia dalam 10 tahun ke depan, kira-kira apa yang ingin Ustazah sampaikan Us?
Baik, di Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin memberikan kalimat yang penting begitu ya, khususnya di luar sana. Pendidikan Indonesia itu harus mampu melahirkan anak-anak yang cerdas, berkualitas, anak-anak yang smart, yang sehat dan taat, juga tak lupa anak-anak yang melek IT. Melek IT. Dan yang terakhir adalah semoga pendidikan Indonesia itu mampu melahirkan anak-anak yang menjadikan generasi nanti generasi yang profetik. Apa itu profetik? Apa itu? Kira-kira saya juga bertanya-tanya. Berasal dari prophet, nabi. Nabi itu memiliki sifat-sifat, diantaranya sidik, amanah, tablek, Dan fatona. Jadi harus menjadi generasi yang profetik. Ya, sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya, tablek menyampaikan, dan fatona itu cerdas. Anak-anak, kalian harus cerdas agar memiliki masa depan yang berkualitas, berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan di dunia saja loh ya. Akhirat juga harus bahagia. Tempatnya di mana untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Di MI Perwanida. Terima kasih para orang tua semuanya yang sudah menyekolahkan di MI Perwanida. Insya Allah kita akan menjaga amanah dari panjenengan semuanya. Selamat Hari Pendidikan Nasional, anak-anak hebat, anak-anak cerdas, sehingga siap pada zamannya nanti, begitu. Baik, terima kasih Ustazah atas pesan-pesannya. Dan juga terima kasih juga atas kehadirannya pada podcast kita hari ini yang pertama loh Ustazah ini. Iya. Alhamdulillah. Dan tentunya nanti ke depan pasti masih ada banyak sekali episode-episode di podcast-podcast tema selanjutnya Ustazah. Semoga bermanfaat gitu ya. Amin, amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan Ustazah atas kehadirannya di podcast hari ini. Sama-sama. Ilmu dari jenengan tentu akan selalu menjadi inspirasi bagi kita peserta didik dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga perbincangan pada hari ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta inspirasi bagi pemirsa dan kami semuanya. Demikian episode podcast kali ini. Saya Muhammad Subed Bahtiar pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dan selalu ingat, Lentera Suara, bicara seru, nyalakan ide baru. Level up your mind, spread the light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.